Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam persiapan perayaan unduh-unduh yang pertama di tahun 2020 GKJW Jemaat Tanjung Perak. Kita bersama mengambil saat hening, merasakan hadirat Tuhan di dalam persiapan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab Tuhan akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Ibadah persiapan perayaan unduh-unduh ini kita lakukan di dalam nama Allah Sang Sumber Berkat, yang senantiasa memelihara dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 123. Kita pujikan bersama-sama bait yang pertama, Kulo pitados mring Gusti. Kulo pitados mring Gusti, peparang ingkang kekal. Saestu kula useni dengan rinekso tansah, nadyan manggel diri sing kula tatan kuaton, praharamu berjalatri kula tatak ing baton.
sumelang Gusti tandilan kula wajib kawula jumadeng gesang manut sakarya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, kita menyerahkan diri kita masuk di dalam ibadah pada saat ini. Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hingga di saat ini Engkau perkenankan kami bersama-sama dengan keluarga kami mengadakan persekutuan untuk persiapan perayaan unduh-unduh yang pertama di tahun 2020 di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Tanjung Perak. Kami mohon ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menuntun membersamai kami di dalam persiapan kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Sehingga kami benar-benar dilayakkan, kami benar-benar dimampukan untuk mempersiapkan diri kami menyambut perayaan ini dengan penuh sukacita. Terlebih ya Tuhan, kami serahkan segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat dalam hidup kami. Sehingga melalui kesalahan kami itu yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kami serahkan dosa kesalahan kami, pelanggaran kami di dalam genggam pengasihan Tuhan. Berkenan Engkau mengampuni kami, mentahirkan kami dari segala salah dosa kami sehingga kami layak untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Terlebih layak untuk terus menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami pun rindu ya Tuhan, mendasari persiapan kami ini dengan merenungkan sebagian dari kesaksian firman-Mu. Dan Roh Kudus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dimampukan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, menuntun kami, mengajar kami, untuk kami terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami bersama-sama siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam persiapan perayaan unduh-unduh yang pertama, Gereja Kristen Jawetan Tanjung Perak mengusung sebuah tema mengucap syukur tanpa tanda kedewasaan rohani. Karena itu mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar sekaligus yang juga akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin masukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang memelihara firman, terlebih mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita respon pembacaan firman Tuhan tadi dengan kita puji dan muliakan nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi 197, Kulo sampun siyogo. KPJ 197.
sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing ati. Sabda patuko datane wakingsih saking mula buka ugi sapunika wasalaminyo. Sabda patuko wonten gesang kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat malam, shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita bersama-sama mengadakan persiapan untuk perayaan unduh-unduh, khususnya unduh-unduh yang pertama di tahun 2020 di jemaat kita GKJW Jemaat Tanjung Perak. Ibu, Bapak, saudara, perlu kita ketahui bahwa unduh-unduh adalah suatu tradisi, yaitu perayaan ucapan syukur yang telah diuri-uri atau yang terus diperingati oleh nenek moyang kita di GKJW. Sekalipun demikian, sebenarnya perayaan unduh-unduh yang kita lakukan ini tidak hanya sebatas soal nguri-nguri atau memelihara tradisi. Lebih dalam dari itu, dengan merayakan unduh-unduh, sejatinya kita sedang menghayati dan mengungkapkan rasa syukur atas pemeliharaan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi unduh-unduh bukan hanya sekedar kita nguri-nguri, kita memelihara tradisi yang sudah turun-temurun, diwariskan oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita di GKJW. Tetapi sejatinya ini adalah wujud ungkapan iman kita. Ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan. Kita tahu Ibu Bapak bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti. Tuhan Allah terus memelihara kita, baik secara fisik, baik secara mental, maupun juga secara rohani. Tuhan terus memelihara kehidupan kita, agar sebagai manusia, kita bisa bertahan untuk hidup. Bahkan selebihnya juga Tuhan menganugerahkan berkat yang luar biasa, yaitu melalui penebusan, keselamatan yang diberikan, dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus. Itulah makna di dalam kita merayakan unduh-unduh di tahun 2020 ini. Kita menghayati bahwa ini adalah ungkapan syukur atas pemeliharaan dan anugerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi istimewa di perayaan unduh-unduh di tahun 2020 ini, jemaat sekalian, kita merayakan unduh-unduh yang pertama di tahun 2020 ini di tengah-tengah pandemik, atau istilahnya dalam bahasa Jawa itu pagebluk Corona atau virus COVID-19. Suatu keadaan yang memang
membawa tantangan dan pergumulan tersendiri bagi kehidupan gereja dan warganya. Saya mengatakan gereja dan umat saat ini sedang diperhadapkan dalam situasi dilematis. Unduh-unduh, wayahe misungsung, tetapi kondisinya kok koyok ngene. Itu bagi warga jemaat yang saat ini sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya di tengah-tengah berbagai macam kesulitan-kesulitan. Ada banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Mungkin juga sebagian dari kita juga mengalami hal yang sama. Bagi gereja pun juga demikian. Kalau warganya sudah seperti itu, jelas pekerjaan pelayanan pun juga terkendala. Nah, Ibu Bapak, mengapa situasi ini saya katakan situasi yang istimewa? Wong suasananya seperti ini, suasananya penuh dengan kesulitan. Kok dikatakan istimewa? Saya melihat Ibu Bapak bahwa ini adalah kesempatan yang berharga yang disediakan Tuhan bagi setiap kita untuk kembali mencari dan menemukan makna, menemukan cara, menemukan bentuk dan penghayatan-penghayatan baru dalam rangka mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Saya melihat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, panitia perayaan unduh-unduh sudah sedemikian rupa mencari bentuk, mencari cara bagaimana perayaan ini tetap bisa dilaksanakan. Mulai dari lelangan online, mulai dari yang lain-lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa dalam situasi semacam ini kita memang ditantang untuk menemukan atau mencari sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana Ibu Bapak? Makna yang seperti apa, cara dan bentuk dan pengharapan-pengharapan, penghayatan seperti apa yang perlu kita kembangkan, kita munculkan dalam konteks kita saat ini. Mari sejenak kita merenungkan satu kisah yang ditulis oleh penulis Injil Lukas yang menceritakan kepada kita tentang kisah persembahan seorang janda miskin. Cerita ini ditulis dalam konteks pengajaran Tuhan Yesus kepada orang banyak. Artinya ini ditujukan, ini didengar oleh khalayak ramai. Secara khusus dalam komunitas orang-orang Yahudi. Diceritakan di situ ada seorang janda yang sedang memberikan persembahan di bait Allah. Jumlahnya senilai 2 peser. Atau bisa dikatakan jumlah itu senilai mata uang terkecil yang berlaku pada saat itu. Nah, kalau nilai terkecil di mata uang kita sekarang itu berapa rupiah? 100 rupiah masih ada ya? Mungkin masih ada atau sudah jarang sekali. Jadi yang dipersembahkan oleh janda miskin itu tergolong nilai yang sangat kecil dari mata uang yang berlaku pada waktu itu. Meskipun nilai itu sangat kecil, tetapi bagi janda miskin ini tentu nilai 2 peser itu bukanlah nilai yang kecil, tetapi merupakan nilai yang besar. Dalam keberadaannya sebagai seorang janda, apalagi miskin di tengah-tengah konteks masyarakat yang berbudaya Yahudi, konteks masyarakat patriarkal, janda ini tergolong dalam kelompok orang-orang yang rentan. Dipandang sebagai kelompok masyarakat yang rendah, yang miskin, dan tentu sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang istimewa dari janda ini, Bu Bapak, kita melihat dalam keterbatasan dan kemiskinannya itu, ia tetap memberikan persembahan kepada Allah. Dalam keterbatasannya, di dalam kemiskinannya, ia tetap memberikan persembahan kepada Allah. Mungkin tidak banyak
orang yang mampu melakukan sama seperti janda miskin ini. Karena itu, apa yang dilakukan oleh janda ini dipandang positif oleh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya dalam situasi, dalam keadaan yang terbatas itu, ternyata janda miskin ini masih mau, masih bisa dan mampu untuk turut serta ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan. Dia masih mampu dan mau mempersembahkan. Ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, menurut saya ini sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang luar biasa. Umumnya orang kalau sudah mengalami kelemahan dalam kehidupannya, atau paling kurang dalam kehidupannya mereka sudah tidak punya apa-apa, atau merasa diri kurang, merasa diri lemah, enggan untuk membantu, enggan untuk berbagi, apalagi untuk mempersembahkan. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang memotivasi janda miskin ini, sehingga janda miskin ini mampu untuk melakukan hal itu, mampu untuk memberikan persembahan di dalam bait Allah meskipun nilainya sangat kecil. Kita bisa melihat ibu bapak bahwa di balik laku, di balik tindakan janda miskin semacam itu tentu ada keyakinan, ada kepercayaan, ada pengharapan, ada sesuatu yang ada dalam dirinya yang mendorongnya untuk melakukan. Mungkin salah satunya adalah keyakinan yang teguh akan pemeliharaan Tuhan, yang memampukan dia tetap bersyukur di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan. Janda ini mungkin percaya bahwa akan ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk dapat memberkati dan memelihara hidupnya ke depan. Sekalipun janda miskin ini tidak tahu seperti apa bentuknya. Ibu bapak, ini adalah keyakinan. Keyakinan dalam pengharapan akan pemeliharaan Tuhan. Nah, hidup dalam iman sejatinya hidup dalam pengharapan ini. Karena sesuatu yang diimani, sesuatu yang diyakini rata-rata itu belum kelihatan bentuknya. Belum kelihatan wujudnya. Janda miskin ini setidaknya mengajarkan kepada kita akan dua hal. Yang pertama ibu bapak, janda miskin ini mengajar kepada kita tentang hidup berpengharapan dalam iman dan bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Allah. Hidup dalam iman itu hidup yang tidak tahu akan apa yang terjadi ke depan. Hidup dalam pengharapan, hidup yang berharap nanti akan seperti ini, tetapi itu memang tidak kelihatan. Nah, ini yang dilakukan oleh janda miskin. Sekalipun dia bisa memberikan semua yang dia miliki, tapi dia memiliki keyakinan yang teguh bahwa besok Tuhan menyediakan berkat baginya. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang istimewa. Dan memang tidak banyak orang bisa melakukan. Mungkin sebagian dari kita mengatakan, wah edan tenan orang ini. Bagaimana mungkin seorang bisa memberikan semua yang dia miliki untuk dipersembahkan sementara dia tidak tahu akan kelanjutannya. Kalau di dalam dirinya tidak memiliki pengharapan yang semacam itu. Hal yang kedua yang diajarkan oleh janda miskin ini, dari kisah janda miskin ini, ternyata kelemahan dan keterbatasan itu bukan penghambat, itu bukan penghalang, dan itu juga bukan beban untuk memberi persembahan kepada Allah. Jadi kelemahan, keterbatasan kita itu bukanlah penghalang untuk kita bisa memberi persembahan kepada Allah. Persembahan, apa sih sebenarnya yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Bukankah persembahan itu bisa berwujud macam-macam?
Baik itu tenaga kita, pikiran kita, potensi kita, bahkan juga seluruh harta benda kita bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi mungkin ada sebagian dari kita atau sebagian besar dari kita merasa dalam konteks kita saat ini, Pak, bagaimana kita bisa mempersembahkan sementara kehidupan saya masih seperti ini. Ibu bapak, janda miskin ini memberi teladan bagi kita. Dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, tentu masih ada yang patut, yang layak kita persembahkan kepada Tuhan. Mengutip sebuah cerita, ada seorang warga Adiuswo yang sudah berapa lama beliau sudah tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang bisa dia lakukan hanya tidur berbaring karena sakit dan karena usianya, hanya berbaring saja di kamar. Ada rasa putus asa, ada rasa kekecewaan dalam dirinya. Kenapa dia harus seperti ini? Merasa aku ini tidak mampu, merasa aku ini tidak berguna lagi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dipersembahkan, dibagikan. Jangankan untuk Tuhan, untuk sesamanya pun tidak. Tetapi dalam keterbatasannya itu ada penguatan yang mengatakan kepada sang Adiuswo ini. Dalam kelemahanmu, kamu bisa berdoa untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk gerejamu, bahkan untuk bangsa dan negara. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata dalam kelemahan itu masih ada peluang-peluang, masih ada kesempatan, masih ada hal-hal yang layak kita berikan kepada Tuhan. Bukan seberapa besar yang dilihat oleh Tuhan Yesus, bukan seberapa banyak, tetapi bagaimana kita bisa memaknai semuanya itu, memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Karena ukuran yang baik satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kalau diukur seberapa banyak ibu bapak, tentu yang miskin, yang tidak memiliki banyak, mereka tidak akan mampu memberikan yang terbaik. Tetapi ukuran Tuhan adalah ukuran siapapun yang memberi harus memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Nah karena itu ibu bapak, kisah persembahan janda miskin ini kembali memperteguh dan menguatkan kita dalam kelemahan, dalam keterbatasan, bahkan di dalam kekurangan kita. Jangan itu menghambat atau menjadi penghalang untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu mari dengan penuh keyakinan dan dengan kemantapan hati kita datang kepada Tuhan menyambut perayaan unduh-unduh ini dengan penuh sukacita. Kita ingat bahwa Tuhan tidak memandang seberapapun nilai, tetapi bagaimana kita tetap mampu menghayati dan mewujudkan syukur kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk berikan yang terbaik dari kehidupan kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah cawisan perayaan unduh-unduh pertama di tahun 2020 ini,
kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan kita demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita himpun persembahan kita dengan kita iring pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 178A. Kita pujikan bait yang pertama, Pasrah Sumarah Mring Gusti. Pasrah Sumarah Mring Gusti, pangayoman kang sejati, uripmu tansah dinimah, wit Gusti kumis irama, waspada nomong lumoto, karo paling selang tiwasnya, saliring butuh ira, dinaringan yang secukupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita masuk di dalam doa. Kami datang ke hadirat Tuhan, seraya mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Terlebih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, yang menguatkan kami, mengingatkan kepada setiap kami bahwa keterbatasan tidak harus menjadi penghalang kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan firman dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi kekuatan kami untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di malam hari ini ya Bapa, bersama-sama dengan keluarga kami mempersiapkan diri menyambut perayaan Hari Raya Undo-Undo yang pertama di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Tanjung Perak. Kami mohon ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberi kami hikmat agar kami tetap dimampukan untuk mengucap syukur meskipun keberadaan kami, keadaan dan situasi kondisi kami dilimputi berbagai macam pergumulan. Kami pun tetap memohon ya Tuhan, Engkau berkenan mengaruniakan kekuatan pada setiap kami, agar kami mampu menghadapi pergumulan hidup kami di tengah-tengah COVID-19 ini dengan hanya mengandalkan Tuhan. Terlebih biarlah melalui penyertaan Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan melalui ungkapan syukur kami yang kami ambil dan kami persiapkan secara khusus untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk sarana pelayanan di jemaat Tuhan ini. Kami menyerahkan juga persembahan yang telah kami himpun bersama-sama di keluarga kami masing-masing. Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini pun layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, memohon kiranya Tuhan pun memampukan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan dan roh tanggung jawab, agar kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik. Terlebih kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami, ataupun kehidupan kami yang pada saat ini bergumul akan pekerjaan kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu ini berdampak bagi kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkenan membersamai kami, menyertai kami, memberi kami kemampuan agar kami terus dapat menjalankan setiap tugas kami dengan baik. Terlebih segala usaha dan pekerjaan kami, Tuhan pun berkenan menjaganya, sehingga melalui penyertaan Tuhan, kami dijauhkan dari berbagai macam kerugian oleh karena dampak COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, baik itu secara ekonomi, secara kesehatan, ataupun yang lainnya. Tuhan berkenan memberikan kekuatan penghiburan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, jikalau pada saat ini kami bersama-sama telah selesai melakukan persiapan untuk menyambut perayaan undo-undo yang pertama
di tahun 2020 ini. Sempurnakan apa yang menjadi kekurangan kami Tuhan. Perbaharui hati pikiran kami agar kami benar-benar siap untuk merayakan perayaan Hari Raya Persembahan ini dengan baik. Kami berdoa untuk panitia pelaksana, kiranya Tuhan pun berkenan menyertai saudara-saudara kami yang menyiapkan segala sesuatunya, sehingga kegiatan perayaan unduh-unduh ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami akan kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dan mohon hikmat Tuhan membersamai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa, seruan dan permohonan kami. Semua ini kami alaskan. Kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, persiapan menyambut perayaan unduh-unduh telah selesai. Mari kita undur dengan sukacita dan terus berpengharapan pada Allah, Sang Sumber kehidupan, agar kita dimampukan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Karena itu, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai dan berkat kecukupan dianugerahkan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta kuat kuasa Roh Kudus Sang Penghibur dan Penolong, senantiasa menguatkan dan mengiring langkah hidup kita hari demi hari dan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi 109, bait yang pertama, Gusti Pangayom Kang Setyo. Gusti Pangayom Kang Setyo, irit lampah kawula, nadyan panggoda nempuh kula tanpa dilena, wit tinampi dening Gusti siang balasan ratri, siang balasan ratri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada saat ini. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan unduh-unduh yang pertama di tahun 2020. Tuhan memberkati kita semua. Amin.